Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, jemaat dan juga simpatisan GKI Kediri. Kembali lagi dalam sarapan sapaan pengharapan. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan, anugerah yang Kau berikan, hingga di pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami, dan kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Tolong kiranya Tuhan, hikmat-Mu saja yang menuntun setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada sarapan pagi hari ini yaitu karunia pemberian Allah. Bacaannya diambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-6. Roma pasal 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, barangkali sebagian dari kita pernah ada yang mendengar tentang berbagai macam tes kepribadian gitu ya. Ada yang MBTI yang mengklasifikasikan seseorang itu dari 16 tipe kepribadian, kita bisa termasuk dalam tipe yang mana. Ada pula Enneagram yang mengklasifikasikannya menjadi 9 tipe, dan berbagai macam tipe kepribadian yang lainnya gitu ya. Nah, tentu saja semua tes-tes itu menarik gitu ya Bapak Ibu, karena kita dibantu untuk memahami diri kita sendiri dan juga orang lain dengan cara yang bermanfaat tentunya. Karena dengan menunjukkan kecenderungan kita, apakah yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, yang sekiranya akan menolong ketika kita bekerja sama dengan orang lain, atau mungkin hal-hal yang perlu kita hindari ketika kita harus bekerja sama dengan orang lain. Dan tentunya jika hasilnya itu bisa kita gunakan secara wajar, tes itu tentu saja dapat kita maknai begitu ya, dipakai Allah untuk menjadi sarana yang berguna untuk menolong kita bertumbuh. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab memang tidak memberi kita tes kepribadian, melainkan memberikan penegasan bahwasanya setiap kita itu unik di mata Tuhan. Alkitab juga menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan memperlengkapi kita semua dengan kepribadian dan juga beragam karunia yang unik yang dapat kita gunakan untuk melayani orang lain. Di Roma pasal 12 ayat yang ke-6, tadi Rasul Paulus menguraikan pemikiran tersebut dengan berkata, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dan karunia-karunia tersebut menurut Rasul Paulus tidak diperuntukkan bagi kepentingan diri kita sendiri saja, melainkan untuk terutamanya melayani umat Allah, yaitu tubuh Kristus itu sendiri. Dan setiap karunia adalah ungkapan kasih dan juga kebaikan dari Tuhan yang bekerja di dalam dan juga melalui kita semua. Dan dengan karunia yang kita miliki, setiap dari kita dipanggil untuk menjadi bejana yang unik, yang berguna dalam pelayanan kepada Allah. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan beragamnya karunia dan keunikan yang kita miliki satu dengan yang lain, semuanya itu bisa dengan bijaksana kita pakai untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan yang kita lakukan. Baikkah entah di pekerjaan kita maupun juga di gereja, di keluarga, di dalam kehidupan masyarakat, dan yang lainnya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk karunia yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami percaya ya Bapa bahwa karunia yang berbeda-beda ini antara satu dengan yang lainnya itu boleh menjadi sarana bagi setiap kami untuk saling melengkapi satu dengan yang lain dalam karya layan kami, entahkah di gereja, di pekerjaan, di masyarakat, keluarga, dan lingkup yang lainnya. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan karunia kepada kami berbeda-beda bukan tanpa tujuan yang tidak baik, tapi pasti mempunyai tujuan yang baik dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, teruslah bimbing kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.